Pokok dasarnya Islam 4 perkara yang wajib kita menghafalkannya. Pokok dasarnya Islam 4 perkara yang wajib kita menghafalkannya, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, ayo semangat belajar jangan malas. Hadis, ijma, qiyas, ayo semangat belajar jangan malas. Rukun Islam itu 5 perkaranya. Wajib bagi muslim mengerjakannya. Pertama syahadat, yang kedua sholat, ketiga sahur, yang keempat yaitu puasa Ramadan, namanya 1 bulan penuh. Tapi bagi yang mampu menjalankannya, orang Islam maksudnya syahadat itu jumlahnya ada 2. Yaitu Allah dialah Tuhan kita, dan bersaksi bahwa Muhammad Rasulnya. Wajib bagi kita mempercayai Nabi Muhammad adalah Nabi kita, membawa risalah wahyu dan sholat yang seharus diperhatikan, sesuatu yang dianggap membatalkan. Istinja, mandi, wudu, tayamum, kawan. Alat yang digunakan untuk bersuci yaitu air, debu, batu yang suci. Alat yang digunakan yaitu air, debu, batu yang suci. Macam air yang digunakan bersuci yaitu air langit dan air bumi. Air suci dan mensucikan ada 7. Diperhatikan jangan sampai berlalu. Air sumur, sungai, laut, air hujan, mata air, embun, es, jangan dilewatkan. Air melati, jangan sampai airnya itu berubah. Tidak boleh mutanajis dan mustakmal. Mari hati-hati di dalam beramal. Tidak boleh mutanajis dan mustakmal. Mari hati-hati di dalam beramal. Tidak boleh mutanajis dan mustakmal. Mari hati-hati di najis dan mustakmal. Mari hati-hati di dalam beramal. Najis itu dibagi menjadi 3. Tolong diperhatikan dan dijaga. Najis ringan namanya mukhafafah. Pertengahan namanya mutawasithah. Najis berat itu yang nomor 3. Itulah namanya beberapa najis akan disebutkan: darah, nanah, arak, minum, memabukkan, anjing, babi dan sanak familinya, kotoran manusia dan sejenisnya, anjing, babi dan sanak familinya, sejenisnya.
pemilihnya kotoran manusia dan sejenisnya. Rujukannya enam perkara, kita harus memahami semuanya. Yang dalam hati itu yang pertama, kita lakukan ketika basuh muka. Basuh muka Itu urutan kedua, basuh dua tangan. Urutan ketiga, sebagian kepala tetapi tidak harus meratakannya. Basuh dua kaki itu yang kelima. Yang keenam itulah rukunnya. Kaki itu yang kelima, yang keenam tertib, itulah rukunnya. 5 perkara yang membatalkan wudhu. Yang pertama, keluarnya sesuatu dan depan. Kedua, hilang akal kaya ayan. Ketiga, tidur. Keempat, bersentuhan dengan wanita lain. Kubul dan dubur. Yang kelima, dengan telapak tangan mari kita jaga. Tayamum itu adalah keringanan. Tayamum itu tidak memakai air debu suci sebagai debu suci sebagai pengganti air. Syarat tayamum mencari air dulu, mencari tanah yang suci yang berdebu. Syarat tayamum mencari air dulu, mencari tanah yang suci yang berdebu. Tayamum setelah masuk waktu sholat, bertayamum untuk tayamum setelah masuk waktu sholat, bertayamum untuk sekali. Fardu tayamum itu ada 4. Yang pertama, dulu niat. Mengusap wajah dan kedua tangan, yaitu dengan 2 kali tepukan. Tertib itu fardu. Yang nomor 4, jangan sampai lompat. Hukum Islam jumlahnya 5 perkara. Mari kita hafalkan bersama. Hukum Islam jumlahnya 5 perkara. Satu fardu, 2 sunat, 3 haram, 4 makruh, 5 mubah tidak haram. Satu fardu, 2 sunat, 3 haram, 4 makruh, 5 mubah tidak haram. Tanda-tanda balik itu ada 3.
Ada 3 yang menunjukkan bahwa sudah dewasa. Islam wajib mengerjakan sholat sehari semalam, itu harus tepat. Orang Islam wajib mengerjakan sholat sehari semalam, itu harus tepat. Yaitu zuhur, asar, juga maghrib, isya, subuh dilakukan dengan tertib, yaitu zuhur, perkara dikerjakan sebelum sholat, mengumandangkan adzan dan iqamat. Itu harus keadaan suci, tempat dan pakaian juga harus suci, menutup aurat dan menghadap kiblat, mengerti waktunya, itu harus tepat. Ajak sanak famili juga sahabat. Orang Islam wajib menutup aurat ketika sholat yang sesuai syariat. Dari tengah pusar hingga lutut kaki, di antara batasan aurat wanita seluruh badan. kecuali kedua telapak tangan, luka terbuka, tidak pakai cadar. Waktu subuh itu kapan mulainya? Fajar hingga matahari bercahaya. Waktu zuhur itu kapan mulai? Yaitu dari gesernya matahari hingga bertambah. Jangan sesuatu benda yang tegak lurus seperti satu. Asar itu kapan mulainya? Keluarnya waktu zuhur hingga sirnya. Waktu maghrib itu kapan mulainya? Sirnanya matahari hingga bermega. Waktu maghrib itu kapan mulainya? Waktu isya itu kapan mulainya? Fajar dari keluarnya mega. Waktu isya itu kapan mulainya? Hingga fajar dari keluarnya mega. Rukun Islam itu ada 14, mari kita pelajari sampai tuntas. Pertama, berdiri bagi yang puasa. Kedua, niat janganlah kita lupa. Takbiratul ihram. Rukun yang ketiga, 4 baca Fatihah. Fasih lisannya. Kelima, rukun i'tidal. Yang keenam, Ketujuh sujud itu harus difaham. 8 duduk antara 2 sujud. Ke-9 tumanina baru lanjut. ke-10 duduk tasyahud akhir. Ke-11 membaca tasyahud akhir. 12 sholawat salam dibaca pada Nabi Muhammad dan familinya. Ke-13 salam kearahkan. Ke-14 tertib dalam urutan. Itu keluar
yang selain gerakan sholat, tertawa menangis keras suaranya. Sholat sunnah itu banyak macamnya. Sebagian wajib bagi muslim untuk dilakukan, sekali-kali jangan ditinggalkan. Zakat itu dibagi menjadi dua, zakat fitrah dan zakatnya harta benda. Sudah mencapai nisabnya, wajib bagi haji Ramadan, wajib bagi kita puasa Ramadan, mulai munculnya fajar dini hari sampai maghrib, namnya matahari. Mulai munculnya fajar dini hari sampai maghrib terbenamnya matahari. Syarat wajib puasa itu ada 5. Syarat wajib puasa itu ada 5. Tiap malamnya menahan makan dan minum itu pasti. Dijauhi menahan makan dan minum itu pasti, yang membatalkan puasa dijauhi. Ada 10 yang membatalkan puasa, makan atau minum dengan disengaja, memasukkan jari bersetubuh pada waktu siang hari, mengeluarkan mani dengan disengaja, keluar darah haid, nifas dan gila, tak sadar atau pingsan sepanjang hari. Tak sadar atau pingsan sepanjang hari, keluar Islam itu murtad dinamai. Tak sadar pingsan sepanjang hari, keluar Islam itu murtad dinamai. Tak sadar atau pingsan sepanjang hari, itu murtad dinamai. Bagi muslim diwajibkan, bagi yang puasa dalam mengerjakan haji itu wajibkan, bagi yang puasa dalam mengerjakan.
perkara. dalam hati dengan disengaja. Rukunnya haji ada 5 perkara. Niat dalam hati dengan disengaja. Wukuf di Arafah, tawaf dan sa'i, memotong rambut jangan sampai lalai. Tawaf dan sa'i, memotong rambut jangan sampai lalai. Wajibnya haji Jumroh ula wusta, Aqobah rinciannya, tawaf perpisahan, wada namanya. Beberapa macamnya sunahnya haji. Tas putih dan baru itu selendang, membaca talbiyah, berzikir yang banyak, menutup kepala, wanita menutup tangan, serta memakai jenis dan memotong kuku, melakukan jima, serta berburu, lakukan akad nikah meski sekali, serta memotong panah suci. 3 macam haji cara mengerjakan, haji ifrad tamatu dan haji qiron. 3 macam haji qiron. 3 haji cara mengerjakan, haji ifrad tamatu dan haji qiron. 3 macam haji cara mengerjakan. Rukun umroh ada 5 perkaranya. Jahitannya tawaf 7 kali. Rukun yang ketiga, sa'i Safa dan Marwah 7 kali. Potong rambut beberapa helai, sa'i Safa dan Marwah 7 kali. Potong rambut kepala beberapa helai. Seorang musafir boleh melakukan bila sudah sesuai batasan jarak tempuh yang sudah ditentukan. Menjamak sholatnya itu menggabungkan 2 waktu sholat jadi 1 kawan malaikat, itu artinya kosong sholat 4 rakaat jadi 2 rakaat. Saat itu wajib dilakukan setiap muslim yang tidak berhalangan. Dalam satu tempat. Pada waktu zuhur, itu yang kedua harus berjamaah. Itu yang ketiga dilakukan setelah khutbah 2, jangan sampai bersamaan waktunya. 4 perkara yang wajib dilakukan bagi setiap warga yang ditinggalkan. 4 perkara yang wajib dilakukan bagi setiap warga yang
yaitu memandikan dan mengkafani, menguburkan setelah disolati, yaitu memandikan dan mengkafani, menguburkan setelah disolati. Telah rampung syair kas ini seraya mengharap ridhonya ilahi. Ngaji fikih itu sangat dianjurkan. Batil haram juga halal. Mari kita pahami ilmu syariat. Dia ubudiyah fikih ala ahlu sunnah wal jamaah. Semoga barokah dan husnul khotimah.